Karena itu kalau Anda bergosip tentang putusan MK, maka Anda menyalahi aturan. Anda membocorkan rahasia negara, Anda tidak etis dan lain sebagainya. Tidak etis mana kalau selama ini patut diduga MK menjadi alat kekuasaan instead of alat untuk menegakkan konstitusi. At the first place, itu kadang-kadang hakim MK terhadap hal-hal yang pemilu, politik, itu dia sudah punya standing di awal. Jadi mau didebatkan bagaimanapun dia sudah punya preferensi. Dan preferensi itu it could be possible tidak berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat semuanya, ini tentang Denny Indrayana ini viral. Dan apa yang dia sampaikan tiba-tiba ditimpe baik oleh Mahfud MD maupun Jimli As-Sidiki yang notabene adalah mantan-mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Jimli ketua, Mahfud ketua. Seolah-olah apa yang dilakukan Denny Indrayana adalah jahat. Seolah-olah sesuatu yang pantas mendapatkan hukuman. Dan hukumannya harus kriminalisasi. Luar biasa. Kok kita tidak galau dengan korupsi yang merajalela di mana-mana, tapi galau dengan orang yang membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi walaupun itu masih spekulasi. Pertanyaannya adalah kita kok seolah-olah hidup di ruang yang hampa, di mana everything is okay ya dan tidak ada soal. Karena itu kalau Anda bergosip tentang putusan MK, maka Anda menyalahi aturan. Anda membocorkan rahasia negara, Anda tidak etis dan lain sebagainya. Tidak etis mana kalau selama ini patut diduga MK menjadi alat kekuasaan instead of alat untuk menegakkan konstitusi. Banyak contohnya. Contohnya adalah presidensial threshold. Sudah jelas. Itu adalah alat untuk mengembiri demokrasi Indonesia, tidak dikabulkan penghapusannya. Tapi sebaliknya, masa jabatan hakim konstitusi dan pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi dikabulkan. Diterima legal standingnya yang diajukan seorang warga Muara Karang yang kita tidak tahu apa ukuran standingnya untuk legal standingnya untuk mengajukan permohonan itu. Seorang Gatot Nurmantio tidak diterima legal standingnya ketika mempermasalahkan presidensial threshold. How come? Padahal dia sendiri adalah kandidat yang serius di 2019. Tapi apa yang terjadi? Ada yang namanya dalam tanda kutip operasi selentingan agar calon itu cuma 2 saja. Dan itu harus Prabowo Subianto. Yang terjadi kemudian memang 2 calon. Tidak ada slot bagi calon ketiga. Fakta ini tidak mendorong, tidak menggerakkan Mahkamah Konstitusi untuk menghilangkan presidensial threshold. Jadi kita tidak boleh melihat ini seperti di ruang hampa. Seandainya percakapan ini tidak dibuka ke publik, maka bisa dipastikan semua skenario berjalan mulus begitu saja. Ya kebetulan, misalnya tadi saya di TV One ada aktivis partai politik yang akan diuntungkan dengan putusan yang tertutup mengatakan mengkritik Denny Indrayana. Tapi yakin nggak bahwa Denny Indrayana itu adalah musuh atau sesungguhnya kawan kita, orang yang kita anggap justru memberikan informasi yang penting bagi bangsa ini agar tidak terjerembab pada hal-hal yang negatif. Seperti saya katakan misalnya, ketika ada isu bahwa proporsional tertutup itu akan dikabulkan dan tunda pemilu, cepat-cepat kita sampaikan ke masyarakat untuk apa? Untuk menekan
agar jangan sampai ada anasir-anasir di luar MK yang bisa menekan MK untuk memutuskan sesuatu yang sebenarnya secara kasat mata dan logika akal sehat kita ketahui harusnya itu tidak digubris atau tidak ditindaklanjuti sidang itu. How come 6 warga negara dengan title yang tidak ada di partai politik tiba-tiba bisa mengajukan judicial review dan diterima legal standingnya. Padahal Gatot Nurmantio nggak diterima. Siapa lagi? Partai Umat tidak diterima. Forum Tanah Air atau diaspora Indonesia di 11 negara tidak diterima juga. Anggota DPD yang mendapatkan mandat dari rakyat nggak diterima juga legal standingnya untuk mempermasalahkan presidential threshold. How come? Ada 6 warga negara yang tidak lebih hebat dibandingkan orang-orang yang saya sebutkan tadi bisa diterima legal standingnya. Makanya saya katakan ini kasus sebenarnya no case. Nggak ada kasus. Kenapa? Pertama, mereka yang mengajukan permohonan tersebut adalah warga negara yang nggak ada kaitan langsung dengan sistem pemilu terbuka atau tertutup. Kalaupun misalnya dianggap sistem itu merugikan, maka yang tertutuplah yang merugikan mereka karena mereka orang biasa. Tapi kalau sistem itu terbuka, maka mereka yang akan diuntungkan. Dan juga bisa dicek apakah mereka menjadi caleg atau tidak. Kalau mereka tidak menjadi caleg, how come mengatakan bahwa sistem pemilu yang terbuka itu menjadi merugikan mereka? Bukankah justru mereka mendapatkan akses langsung untuk memilih calonnya? Gak masuk akal. Ketika kemudian justru itu di-entertain. Nah, karena ini kita rasakan, saya sendiri merasakan berlarut-larut ketika mendapatkan informasi dari Denny ini, maka justru kita bersyukur. Saya bersyukur, bukan sebaliknya memaki-maki Denny karena Denny dianggap melanggar etika dan lain sebagainya. Ya, jadi membocorkan informasi informasi negara itu suatu yang menggelisahkan seorang Menko Polhukam, tapi korupsi besar-besaran enggak. Mungkin begitu logikanya. Oke, coba kita bacakan apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana atau yang terkait alasannya mengapa dia kemudian membocorkan soal sistem pemilu dan skenario untuk menunda pemilu tersebut. Biar kita paham, biar kita tahu apa alasannya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat dan kita baca. Oke, ini judulnya ya, mantan-mantan ketua MK serang Denny Indrayana, dia pantas dihukum. Bayangkan, mantan ketua MK Jimli As-Sidiki mengkritik Denny Indrayana setelah pengacara tersebut menyebarkan rumor soal putusan MK tentang sistem pemilu. Sebelumnya Denny menyebarkan rumor bahwa MK telah memutuskan menerima gugatan sistem pemilihan Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilihan umum, sehingga pemilu legislatif mendatang akan kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Seharusnya orang luar tidak buat konklusi sebelum perkara tuntas di sidang. Rumor bukan fakta. Lagi pula jika pun benar, Denny Indrayana sebagai pengacara mesti tahu ini rahasia. Maka dia pantas disanksi, tegas Jimli dalam cuitannya. Ya gak apa-apalah ya. Tapi terus terang ya buat Pak Jimli, cuitan ini saya merasa kok bisa begini ya. Coba kalau misalnya saya bikin polling, mana Anda yang percaya Denny Indrayana, kemudian Jimli As-Sidiki ataukah Mahfud MD? Ya saya sorry to say lah. Pak Jimli guru saya, ya, Denny Indrayana teman saya, Pak Mahfud penguji disertasi saya. Jadi semuanya ada kaitannya, ada hubungannya. Tetapi kan kita harus membela apa yang kita yakini benar. Bukan karena kita berpamrih, enggak. Tidak ada yang kasih uang dengan saya, orang tiga ini ya kan. Tapi kita memilahnya. Dan tidak ada kaitannya dengan senioritas dan junioritas. Denny junior saya, Pak Jimli sama Pak Mahfud, Prof Mahfud jauh di atas saya. Pak Jimli dan Pak Mahfud kelahiran tahun 56, Denny Indrayana saya kelahiran 70, Denny Indrayana kelahiran 72. Jauh generasi kami. Tapi bukan karena saya lebih dekat dengan Denny, kemudian saya menganggap bahwa Denny jauh lebih legitimate dalam soal ini. Karena tadi bahwa MK tidak lagi berada di ruang hampa yang katanya negarawan, memutus berdasarkan keyakinan. No. Soal masa jabatan, soal presidential threshold, soal pimpinan KPK itu semua menunjukkan soal angket. KPK bisa diangket dulu. Itu menunjukkan bahwa MK tidak steril dari kekuasaan politik. Kelihatan betul aroma politiknya. Apa yang diinginkan istana, MK entertain. Ya jangan-jangan nanti kalau misalnya ada deal bahwa Gibran akan menjadi calon wakil presidennya, let's say siapapun, mungkin Ganjar, mungkin Prabowo,
dikabulkan juga permohonan judicial review-nya. Kita nggak tahu, it could be possible. Jadi nggak bisa kita seolah-olah membutakan mata, tidak ada kaitan antara realitas politik, realitas kekuasaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kita nggak bisa membutakan mata seolah-olah everything is okay ya. Terpaksa saya agak sinikal sedikit, sorry ya, minta maaf kepada guru-guru saya, kepada senior-senior saya. Tapi kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang berulang dan berulang. Coba cek bagaimana tingkat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi, rendah sekali sudah. Kalau di polling di RH Channel saya yakin sangat rendah. Oke. Mahfud mengatakan putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan karena merupakan rahasia negara. Luar biasa. Ia mendesak polisi untuk menyelidiki informasi dan sumber yang menyediakan informasi tersebut ke Denny Indrayana. Info dari Denny ini jadi presiden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah, ujar Mahfud MD. Kemudian Mahfud juga sepertinya memprovokasi dalam tanda kutip polisi atau menugaskan polisi untuk memproses siapapun pemberi info dan termasuk Denny juga, nggak mungkin tidak. Dan ini setelah memancing seseorang untuk melaporkan, mempolisikan Denny Indrayana. Ini mudah sekali kan, seperti rumput, dek, waduh ini ada sinyal dari kekuasaan, cepat-cepat dilaporkan. Tapi apa alasan Denny Indrayana kemudian membuka ini? Sebagaimana diberitakan CNN Indonesia dan juga dia buat ya kepada saya, alasannya adalah no viral, no justice. Oke. Jakarta, CNN Indonesia, ahli hukum tata negara Denny Indrayana mengungkapkan alasan menyebarkan informasi tentang MK bakal mengubah sistem pemungutan suara dalam pemilu ke publik. Salah satunya, informasi tersebut patut diketahui publik dan viral di media sosial. Menurutnya Menko Polhukam Mahfud MD juga memakai strategi tersebut. Ingat, no viral, no justice. Prof Mahfud memakai strategi itu pula, membawa banyak masalah hukum ke sorotan lampu publik untuk menghadirkan keadilan, kata Denny dalam keterangan tertulis. Denny menyebut informasi yang klaim bersumber dari orang yang kredibel itu patut diketahui publik sebagai bentuk transparansi. Oke, ini belum tentu sepakat saya bentuk transparansi ya. Menurutnya itu juga termasuk wujud advokasi publik. Ini bentuk advokasi publik agar MK tetap pada rel sebagai penjaga konstitusi. Jangan sampai MK menjadi lembaga politik membuat norma undang-undang soal sistem pemilu, kata dia. Denny berharap publik mengikuti sidang uji materi Mahkamah Konstitusi mengenai pasal mengenai pola pemungutan suara di pemilu. Menurutnya jika MK mengabulkan gugatan atau mengembalikan ke sistem proporsional tertutup, maka ada pelanggaran terhadap prinsip dasar open legal policy. Ia menyebut kewenangan untuk menentukan sistem pemilu adalah milik pembuat undang-undang antara lain Presiden dengan DPR. Selain itu, perubahan sistem pemilu di tengah tahapan yang berjalan juga akan membuat proses pemilu menjadi kacau. Sekarang para bacalek sudah didaftarkan daftar calon sementara, maka jika di tengah jalan itu diubah, maka akan mengganggu parpol karena harus menyusun ulang dan tidak menutup kemungkinan para caleg mundur karena mereka tidak ada di nomor jadi. Nomor jenggot yang mengakar ke atas bukan nomor di bawah yang akar rumput, ujarnya. Denny menilai perlu adanya langkah-langkah advokasi, pencegahan dan preemptif atas putusan MK nanti. Ia juga mengungkit bagaimana MK memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK yang menurutnya bermasalah secara etika. Denny menilai tidak ada pondasi hukum yang kokoh dalam putusan itu. Oleh sebab itu Denny khawatir MK kedepannya menjadi hanya alat politik tertentu. It happens already, maybe. Jadi saya khawatir MK punya kecenderungan sekarang dijadikan alat untuk strategi pemenangan pemilu, ujar Denny. Awalnya Denny mengaku mendapat bocoran bahwa MK bakal mengabulkan gugatan terhadap pasal dalam Undang-Undang Pemilu mengenai pola pemungutan suara di pemilu. Hal itu berimplikasi pada perubahan dan sistem proporsional terbuka coblos caleg menjadi sistem proporsional tertutup coblos partai. Oke. Menko Polhukam Mahfud MD buka suara, dia menilai putusan tersebut tidak boleh bocor sebelum dibacakan. Kemudian juru bicara Fajar Laksono enggan memberi konfirmasi terkait pernyataan Denny. Kebenarannya silakan tanya kepada yang bersangkutan, kata Fajar. Fajar menjelaskan MK baru akan menerima kesimpulan dari berbagai pihak pada 31 Mei mendatang. Setelah itu MK akan membahasnya. Selanjutnya kata Fajar MK baru bisa mengambil keputusan. Oke, kalau memang Sobat Era sekalian ya, MK baru akan membahasnya setelah tanggal 31
dan kesimpulan dari masing-masing pihak itu ditunggu sampai tanggal 31 Mei, kenapa pula informasi dari Denny Indrayana ini kemudian dikhawatirkan? Anggap saja rubbish, ya kan? Karena bagaimana mungkin dia menyampaikan sebuah informasi sebelum kesimpulan akhir disampaikan para pihak. Intinya, teorinya hakim belum bersidang. Tapi jangan salah, saya punya pengalaman. Mungkin karena lupa membuat draft yang baik dalam permohonan atau dalam putusan Mahkamah Konstitusi, di situ dikatakan putusan diambil di tanggal mendahului penyerahan kesimpulan terakhir. Jadi apa gunanya kesimpulan itu diberikan oleh para pihak ketika putusan sudah diambil sebelumnya? Saya bisa tunjukkan putusannya. Sampai klien saya marah gara-gara itu. Karena tadi diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim tanggal yang mendahului pemberian atau kesimpulan terakhir disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Ya mungkin secara administratif lupa-lupa saja. Mungkin menganggapnya biasa-biasa saja. Karena begini Sobat RS sekalian, at the first place itu kadang-kadang hakim MK terhadap hal-hal yang pemilu, politik itu dia sudah punya standing di awal. Jadi mau didebatkan bagaimanapun dia sudah punya preferensi. Dan preferensi itu it could be possible tidak berubah. Walaupun diadakan sidang berpanjang-panjang ria. Misalnya permohonan ini didukung secara eksplisit, secara terbuka oleh the ruling party. Maka bisa dikatakan hakim-hakim yang teridentifikasi belongs to the ruling party akan mengabulkannya. Karena tadi konsep yang tidak independen. Jadi konsep dependensia. Ketergantungan hakim-hakim tersebut kepada kelompok ini atau hakim-hakimnya sendiri yang kemudian menampakkan orientasi ideologisnya. Merah, putih, kuning, biru, kira-kira begitu di langit yang biru. Nah, itu soal yang sudah terlihat dari awal. Ada preferensi di situ. Jadi sekali lagi hakim-hakim MK belum bisa meyakinkan kepada publik bahwa mereka menjalankan fungsi sebaik-baiknya sebagai the guardian of the constitution. Jadi jangan salahkan, kalau trust itu tidak ada, maka yang terjadi adalah setiap rumor itu dianggap sebuah kebenaran, tergantung siapa yang menyampaikannya. Jadi jangan marah. Marah saja seharusnya tidak boleh, apalagi sampai mempidanakan orang yang menyampaikan hal ini. Karena kita hidup masih dalam sistem yang abnormal. Kekuasaan kita masih ingin mencengkram lembaga-lembaga lain yang ada termasuk Mahkamah Konstitusi. Rekrutmen hakim konstitusi masih mengandung preferensi, bahkan tidak jelas. Terakhir pergantian hakim konstitusi dari Aswanto ke Guntur Hamzah nggak jelas. Lalu preferensi presiden dalam rekrutmen presiden ya jelas main. Kemudian MA bahkan kita tidak tahu bagaimana proses pemilihannya. Jadi kita diminta berlaku normal untuk situasi yang tidak normal. Dan jangan lupa ya, kecil-kecilan ketua-ketua MK sebelumnya juga main politik. Main politik. Kalau ini berafiliasi dengan politik. Kalau sebelumnya main politik. Kenapa? Karena setelah mendapat kursi itu yang terjadi adalah setiap ketua MK sebelumnya ya pada periode pertama dan kedua itu selalu dianggap pantas untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya minimal wakil presiden. Itu artinya mereka main politik. Mereka mengupayakan itu tetapi tidak atau belum berhasil. Prof Mahfud hampir berhasil tetapi belum berhasil. Ya saudara sekalian, saya hanya ingin mengatakan apa yang saya sampaikan bisa jadi salah. Bisa jadi terlalu semangat untuk membela Denny Indrayana. Tetapi dalam alam yang kita coba pertahankan bendera terakhir demokrasi kita, rasanya kok nggak asik ya. Ada orang menyampaikan informasi yang dibutuhkan rakyat. Karena rakyat tidak mau dalam kegelapan, putusan ini ditunggu oleh rakyat. Dan kemudian jangan sampai MK memutuskan suatu dalam tekanan, malah bukan diprovokasi, malah dikasih karpet merah tapi untuk dikriminalisasi atau untuk dipidanakan. Padahal standar-standar etik seperti yang dilakukan oleh Denny Indrayana itu jauh lebih berat dilakukan oleh petugas-petugas publik dan mereka tidak mau mengundurkan diri atau tidak diproses secara pidana. Bayangkan, hakim yang mengabulkan perpanjangan hakim KPK, komisioner KPK adalah hakim yang sudah melanggar kode etik, dikasih sanksi.
Padahal hakim konstitusi harusnya zero pelanggaran kode etiknya. Ringan pun malu hati mundur karena dia seorang negarawan katanya. Bagaimana dengan ketua KPU? Sama, melanggar kode etik ya, dan aneh pelanggarannya menyangkut hubungan dengan seorang wanita, berziarah, tapi nggak diapa-apain. Jadi kita diminta untuk bersikap normal dalam kondisi yang abnormal. Ya mudah-mudahan segala sesuatunya bisa berjalan jauh lebih baik dan kita tidak menggunakan tangan besi kekuasaan untuk memenjarakan siapapun yang dianggap mengganggu jalannya kekuasaan atau keamanan atau kenyamanan ketika orang itu berkuasa ya. Oke, Sobat RH sekalian, coba kita sedikit bacakan komentar Sobat RH. Jimli itu jangan libatkan lagi di forum-forum perubahan, enggak juga ya. Saya kira kita hormati pendapatnya, tetapi ya mbok ya jangan mengarahkan orang untuk dipidanakan atau dikriminalisasi. Mungkin itu ya. MK-nya nanti zaman Pak Anies jangan yang pesanan kayak gini. Gimana mau menangani kasus korupsi? Kalau tidak ada perubahan yang signifikan, jangan lupa loh. MK itu menjabat 10 tahun lagi kalau teman saya Saldi Isra misalnya. Dia baru mengakhiri 5 tahun pertamanya bulan April yang lalu 2017 April dia, jadi April 2023 dia 5 tahun tapi dapat gratifikasi 10 tahun lagi. Jadi kalaupun siapapun yang menang dalam Pilpres bisa jadi Pilpres lagi tapi hakim konstitusi tetap still there ya kan. Termasuk juga hakim-hakim yang baru dilantik seperti Daniel Yusmik, kemudian juga Eni Nurbaningsih ya. Itu adalah hakim-hakim yang dilantik belakangan dengan masa jabatan yang panjang sekali masih ya. Oke, cuma 2 capres yang akan bertarung nanti di Pilpres 2024 ya. Kemudian apalagi ya. Pak Mahfud jelas sedang main politik di kasus MK ini. Iya, bagaimana juga dengan 349 triliun setelah dilemparkan, dilambungkan bolanya tapi kemudian ditinggalkan begitu saja arena permainnya. Pulau Sumatera Prabowo, Pulau Kalimantan Prabowo, Pulau Jawa Prabowo, tinggal berapa pulau lagi Prabowo. Tidak adakah cara untuk merobohkan rezim? Oke. Refli dan Denny menterinya Anies presiden. Jadi sahabat sekalian ya, ada satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa berbuat sesuatu itu bukan karena kita menginginkan jabatan. Berbuat sesuatu itu karena kita ingin mencari kebenaran atau menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi sebagai manusia biasa, kita pun juga harus terus-menerus menggugat diri kita, apakah yang kita lakukan itu sudah benar atau tidak. Contoh ya, dalam kasus ini ya saya pun harus legowo, apakah yang saya lakukan itu untuk mengatakan ini soal-soal proporsional terbuka dan tertutup ini sudah benar atau tidak. Tapi paling tidak saya tidak membohongi hati nurani bahwa itulah gambaran dan pikiran hati nurani saya terhadap sistem pemilu, terhadap MK dan terhadap apapun termasuk juga terhadap Presiden Jokowi. Dan hanya satu permintaan warga negara seperti saya adalah please mari kita berdebat tetapi jangan mengirim sinyal kriminalisasi kepada siapapun yang berbeda pendapat. Itu saja sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.